Pelestarian Kebudayaan BPK Jawa Timur terus berusaha membuka tanah yang menimbun struktur bangunan di situs Wates Umpak, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dalam ekskavasi di hari ketiga ini, hampir seluruh struktur di sisi selatan gundukan telah berhasil dibuka. Namun sayangnya, struktur yang telah ditemukan ini terputus, entah karena perusakan atau faktor lain. Struktur yang ditemukan di sisi selatan diduga juga hanya tinggal bagian pondasinya saja yang terdiri dari beberapa lapis bata. Strukturnya masih tampak rapi dengan menggunakan spesi. Sementara struktur tembok besar yang membujur dari barat ke timur kondisinya juga roboh di bagian tengahnya. Adanya tembok besar yang masih cukup tinggi ini membuat petugas bingung. Sebab biasanya jika ada tembok sebesar ini selalu dilengkapi dengan pilar-pilar agar lebih kuat. Namun struktur yang ada di situs Wates Umpak ini hanya berupa tembok besar yang membujur tanpa pilar atau tanpa penguat sama sekali. Selain di sisi selatan gundukan, petugas kini juga mulai menggali gundukan di sisi utara. Penggalian dimaksudkan untuk memastikan ada tidaknya struktur di sisi gundukan yang sekarang dijadikan makam. Seperti diberitakan sebelumnya, situs Wates Umpak selama ini hanyalah sebuah situs yang berupa gundukan tanah yang diyakini ada struktur bangunan candi di dalamnya. Dugaan tersebut muncul setelah bagian tanah di sisi barat mengalami longsor sehingga tampak ada struktur dengan reliefnya yang unik. Setelah diekskavasi pada bulan September 2022 dan dilanjutkan bulan Oktober tahun ini, petugas mulai meragukan adanya candi di dalam gundukan tanah yang tingginya hampir 3 meter ini. Berdasarkan temuan lepas maupun pola struktur yang telah dibuka, petugas lebih menduga situs Wates Umpak ini sebagai hunian dari seorang bangsawan di masa lalu. Apalagi keberadaan situs ini tidak terlalu jauh dari kawasan situs peninggalan Majapahit lainnya. Seperti dari kolam Segaran misalnya, jarak antara situs Wates Umpak dengan kolam Segaran hanya sekitar 5,4 km. Demikian juga dengan Candi Wringin Lawang yang selama ini diduga sebagai kawasan tempat tinggal Patih Gajah Mada. Jarak dengan situs Wates Umpak juga hanya sekitar 4,5 km. Jika dugaan ini benar, maka bukan tidak mungkin bahwa situs Wates Umpak, Candi Wringin Lawang, kolam Segaran, maupun situs-situs penting lainnya di kawasan Trowulan dulunya merupakan satu kesatuan dari komplek hunian megah para bangsawan di pusat kota raja Majapahit. Namun siapa tokoh yang tinggal di Wates Umpak? Apakah Patih Gajah Mada atau tokoh lainnya? Hingga kini belum ada yang bisa memastikannya. Hingga ekskavasi hari ketiga kita masih fokus di sisi selatan dari struktur pagar 15 meter. Kita duga sementara ini masih ke arah pagar ya, 15 meter dari barat ke timur.
lalu kemudian di ujungnya berbelok ke selatan yang tahap pertama kemarin kita ekskavasi gitu. Selanjutnya hingga hari ketiga ini ternyata memang struktur yang sudah kita temukan yang ada ke arah selatan sekitar 2,5 hingga 3 meter itu ada struktur pola yang kemudian berbelok lagi ke arah barat. Jadi memang dugaan kita di awal memang ada pola ruang yang membagi ruang dari sisi utara itu, kemudian di selatan memang ada ruang lagi di sisi selatan. Cuma untuk terkait dengan sistem teknologi pengerjaannya, di sini kita temukan banyak yang menggunakan pola berspesi. Sementara yang ujung dari sebelah barat itu strukturnya dengan sistem kosong. Sayangnya cuma tertinggal 3-4 lapis. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah struktur pagar struktur yang tinggi ini yang berada di sebelah utara ini, di sisi selatan ini, apakah dia berkonteks dengan strukturnya yang kosong? Itu menjadi tanda tanya karena memang struktur yang kosong itu terbelah, jadi ada pola yang terpenggal karena ada struktur panjang ini. Dan ini juga pertanyaan lagi, kalau struktur ini tinggi, kalau kita melihat struktur ini tinggi kurang lebih ada sekitar 1,5 meteran, bahkan sampai ada yang 2 meter, ini ada kecenderungan beberapa struktur yang dulunya tinggi ini telah roboh. Robohannya itu masif dan masih tertata ya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa ada pola yang panjang lalu strukturnya itu tinggi, kok dia tidak ada perkuatan di situ? Itu yang jadi catatan kita. Kemarin kita menduga masih ada pola struktur itu punya perkuatan gitu yang ada di bawah, tapi ternyata kita hingga hari ketiga ekskavasi tahap kedua ini belum kita temukan indikasi itu. Sementara dari sebelah selatannya itu ada struktur baru lagi dan membentuk pola juga. Nah sayangnya struktur yang berpola di sisi selatan ini yang ke arah barat itu juga putus. Nah ini aktivitas di masa lalunya, karena di sini kan ada pembuatan batu bata merah itu yang kemungkinan rusak di masa itu. Ini yang cukup prihatin bagi kami. Mas, bicara soal roboh, apa memang karena faktor alam atau seperti apa? Tentu kalau melihat dari konstruksi batanya yang tinggi dan dia kurang lebih sekitar 70 cm untuk tebalnya, lalu kemudian di sebelah utaranya yang sekarang menjadi makom ini ya, ini kan tanahnya tinggi, otomatis kalau tidak ada perkuatan, tanah itu kan bergerak ke arah selatan misalnya. Ini jelas akan mendesak. Buktinya kita melihat bahwa struktur ini kan agak melesak dan miring ke arah selatan gitu. Jadi ini berpotensi banget kalau misalnya ada tekanan tanah itu kan bergerak ya. Itu karena aktivitas hujan dan sebagainya. Itu nanti bisa saja ini roboh karena data arkeologis yang ada ini roboh. Jadi dari awalnya roboh. Iya, kondisinya memang roboh benar-benar dari atas yang tertata kemudian bruk gitu. Karena sistemnya sini kan bukan kosong. Jadi carut marut tentunya dan masih sisi selatan ini memang sudah dibuka dari ekskavasi pertama atau baru kedua? Ya, ini sebenarnya indikasinya udah kelihatan dari tahap pertama kemarin, tapi masih kelihatan di sisi utara sini. Tapi untuk yang ke arah selatan ini masih dugaan kita memang robohnya masif gitu. Tapi kemudian di tahap kedua kita buka ternyata benar memang roboh dari atas yang tadinya tertata, kemudian terdesak tanah yang tinggi di sebelah utaranya, lalu jatuh ke arah selatan dan jatuhnya dalam kondisi masih ketata. Dugaannya tingginya awalnya berapa meter berarti, Mas? Kalau soal ketinggiannya berapa meter tentu saja kita belum tahu ya, karena data yang ada hanya menunjukkan ada robohan seperti ini. Tapi kalau berdasarkan robohan ini ya sekitar 2 meteran lebih, bisa 3 meter pola. Bisa diartikan di sini ada beberapa hunian, maksudnya nggak ada satu tapi ada beberapa gitu. Kemungkinan kita tidak bisa mengatakan itu hunian apa gitu ya, tapi yang jelas ada ruang-ruang di sini, pembagian ruang yang fungsinya kita juga masih perlu data yang kuat. Sementara kan data artefaktual yang kita temukan memang kebanyakan barang-barang yang sifatnya kebutuhan sehari-hari, karena mangkok itu jumlahnya cukup banyak ya, dari porselen terus
tembikar gitu juga banyak. Kalau Ragam. sasaran gali atau titik gali yang di ekskavasi tahap 2 ini sebenarnya berapa kotak gali? Kalau total sementara ini yang kita gali ada sekitar 20-an kotak. Di sisi mana dari? Di sisi selatan ini, karena kemarin kan kita nggak melakukan pendalaman seperti apa sih level strukturnya, berapa lapis strukturnya. Sementara kemarin itu tahap pertama kita masih lihat potensinya dengan melihat denahnya. Untuk saat ini kita melihat pendalamannya sampai sebatas mana struktur itu. Dengan melihat kedalaman struktur, maka kita akan melihat di masa lalunya elevasinya seperti apa, apakah dia dengan sistem pemanfaatan landscape, berarti ada yang tinggi dia memanfaatkan lebih tinggi, atau di tempat rendah dia akan memanfaatkan yang lebih rendah, begitu. Kita lihat dari sisi itu saja. Catatan kuno, Mas, apa ada yang menyebutkan tempat ini? Sangat sulit untuk memastikan penyebutan toponim dari misalnya negara Kertagama, terkait dengan pembagian di mana letak rumah Gajah Mada atau apa begitu ya, itu masih selama ini masih kita raba. Sudah banyak penelitian yang bicara soal itu, tapi itu semuanya serba interpretatif. Sementara kalau kita menginterpretasikan sesuatu itu kan harus data gitu, ada pembanding dan sebagainya. Hingga saat ini kita belum berani. Termasuk yang dari catatan Belanda juga? Kita belum